Eh. Yang patut ya. Legend. Perkiraan lu video kita ngobrol di YouTube gua dapat berapa? Berapa views? Nyampe nggak 1 juta? Rasanya nyampe sih. Semoga aja lah. Ya. Semoga nyampe. Jangan terlalu takabur juga. Betul. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Berlebihan juga. Betul. Yang penting kalau memang dalam obrolan kita enak dinikmati, insya Allah akan nyampe. Lebih malahan. Itu dia. Ini rumah gede kayak gini nggak dirasa berlebihan? Ini gede banget loh ini rumah. Berlebihan sih menurut gue. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Dilihatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa nggak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Berlebihan, bener. Anjir rumah gede banget, ngapain gue stand up ya? Ngapain gue stand up lah? Tapi kan ngelawak juga. Betul, tapi kan beda lah, nggak jelas lah stand up komedi apa, stand up komedi. Tapi sebetulnya kan bukan karena dari ngelawak aja kita mendapatkan hal ini. Sebetulnya Iya. kan banyak juga pelawak yang penghasilannya lebih dari gua. Mungkin memanagenya. Emang ada pelawak saat ini yang penghasilannya lebih gede daripada lu? Ada lah, ada. Pelawak Indonesia? Iyalah, ada lah. Lebih gede dari lu? Ada lah. Siapa? Ya gua nggak tahu, tapi pasti ada. Enggak, kalau gue ragu sih. Kok ragu? Iya kelihatannya lu. Udah gitu tahu nggak yang paling menarik? Ini rumah yang anak-anak stand up suka datang karena katanya lu pengen belajar stand up. Kan Yes, bener. ini kan rumahnya kan? Iya. Jadi lu udah di level seperti ini tapi masih pengen belajar lawak lagi? Belajar karena itu ilmu. Iya, tapi maksud gue orang kan belajar ilmu untuk mencapai sesuatu. Ya. Kalau sesuatunya sudah tercapai, terus buat apa lagi? Gua kan punya anak-anak. Anak gua nanti punya teman. Nanti kalau misalkan anak gua, bokap lu apa sih kerjaannya? Lawak. Tapi kan sekarang yang lagi in stand up. Bokap lu bisa nggak? Berarti gua harus belajar dong. Tapi kan belum bisa kan, Le? Yang nggak tahu teorinya aja. Gue inget banget. Ini salah satu pengalaman yang selalu gue inget. Waktu gue diundang pertama kali ke OVJ. Ini pasca stand up comedy pertama kali meledak. Ya benar. Lalu gue jadi bagian dari orang-orang yang salah yang ikut ngomongin ini komedi cerdas dan segala macam. Ya. Gue sesali waktu itu. Karena gue nggak nyangka bahwa reaksinya jadi negatif di kalangan orang-orang yang udah pernah ngelawak duluan. Kesannya lawakan teman-teman, lu dan yang lain itu kayak nggak cerdas. Padahal belakangan makin banyak belajar lawakan, kita tahu semua lawak juga emang susah kan. Susah. Siapapun yang bisa bikin orang ketawa, kecerdasan lah. Terus waktu itu sempat ada tensi yang nggak perlu antara orang yang udah ngelawak duluan sama orang yang baru ngelawak. Dan yang baru ngelawak ini relatif cepat harus gue akuin. Dulu orang mah harus lomba. Iya. Iya kan? Lomba audisi. Susah perjuangannya. Susah banget. Susah Tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk naik-naik panggung bilang dirinya sendiri ngelawak, tiba-tiba gede abis itu ngakunya pinter lagi kan. Diundang lah gue waktu itu ke OVJ. Kalau gue nggak salah pasca meledaknya stand up comedy, gue tuh stand up comedian pertama yang nongol di OVJ. Iya benar. Dan waktu itu gue, misi yang gue ingin bawa adalah stand up comedian kayak gue juga belum tentu bisa main sketsa. Gue sampai sekarang masih takut main sketsa. Salah satunya adalah gara-gara gue nggak lucu di lu. gue ngerasa gue gagal total sih di OVJ. Tapi lucu. Antu anjing. Lucu anjing, aing basi anjing. Karena gue berusaha untuk menyesuaikan kan, gue pengen main sama lu. Dan yang paling gue takutin dari sketsa tuh takut masuk. Takut motong. Oh iya. Takut salah. Takut ngeganggu. Hampir setiap pelawak juga
pasti akan seperti itu. Sampai akhirnya gue ikut jatuh-jatuhan, ngerusakin styrofoam. Terus yang lain pada kaget, loh kenapa si Panji jatuh? Terus Sule ngomong gini, nggak apa-apa, berarti Panji mau bermain seperti permainan kita. Wah, mana tuh kan? Setelah itu saya stand up. Tidak ada yang ketawa saya stand up, di antara yang nonton. Tapi gue ingat gue pernah ngeliat lu stand up soalnya. Di mana? Kayaknya di OVJ juga deh. Sempat ada segmen di mana lu... Oh iya, yang bareng sama lu. Iya, lu stand up juga. Gue stand up, lu stand up juga kan. Dan lucu banget. Dan itu gue nggak tahu, itu gue hasil dari gue dengar dari orang-orang. Itu mah kan cerita, bro. Iya. Itu maksudnya iya, apa? Iya. Masuknya teori stand up apa itu? Ya kalau di stand up kan ada istilahnya storytelling, ya. Ngelawak lewat cerita. Ya, kan itu biasa. bukan kehidupan gue, tapi Iya. gue menceritakan tentang itu diksi mungkin ya itu. Fiksi, nggak ada realnya. Oh, iya. Fiksi. Masuknya apa tuh? Fiksi kan? Ya mungkin masuknya ini ya. Ada kalau kata Pak De Indro nyebutnya joke nget-ngetan gitu, joke lama diangetin lagi gitu. Iya. Itu kan dari cerita-cerita anekdot. Iya, anekdot betul. Yang gua tahu dulu Joke telling ya. Stand up itu adalah pelawak perorangan. Lawak perorangan. Waktu itu Topik Sapalas, Betul, termasuk betul. Bang Komeng juga. Betul. Rudy Jamil, zaman Rudy Jamil Betul. dulu gitu. Nah, gua tuh oh gini ya stand up tuh. Tapi pas begitu kesini-sininya banyak hal materi-materi yang modern gitu, yang gue pernah mikirin orang tuh ditampilkan gitu. Oh ini termasuk stand up ya. Cuma gue tuh cara penulisannya yang nggak bisa, bro. Nah terus waktu lu ngajak anak-anak ke sini, siapa orang pertama yang lu kenal? Kemudian lu bilang, gue mau belajar stand up dong ke rumah gue gitu. Tapi lu inget nggak waktu gue masih di Pejaten? Gue kan WhatsApp lu. Gue mau belajar. Iya. Lu malah bercanda kan? Ibaratnya udahlah. Gue pikir lu bercanda. Gue mau belajar beneran, Panji. Iya, ini udah lama banget ya? Lama banget. 2012 gue masih ingat. Dan kata-kata ini gue pernah omongin setiap vlognya anak-anak stand up. Apa tuh? Ya gue bilang, gue Dari 2012. mau belajar, dan Iya. orang menganggap gue tuh bisa. Iya. Gue tuh jujur gue nggak bisa, dari tekniknya yang nggak bisa. Gue pengen belajar lebih tahu caranya gitu, seperti apa. Makanya gue WhatsApp lu, Iya. Ji, cara stand up gimana? Gue mau belajar. Ah, tai lu ngapain? Jangan, mendingan gak usah lu. Yang lain, lu juga bercanda juga kan? Ntar yang lain nggak makan. Nah, gue maksudnya yang lain nggak makan gimana? Karena gini, menurut gue sampai sekarang, sampai sekarang, itu merasa tidak punya kapasitas untuk ngajar. Walaupun gue sering disuruh. Walaupun orang banyak suka minta diajarin sama gue. Tapi gue istilahnya insecure gitu sama ilmu gue. Buat gue, orang yang lebih tepat untuk ngajar tuh kayak Radit. Tahu teori. Gue mah kan nggak tahu teori. Gue cuma tahu ngelakuin. Belakangan, oh itu ada namanya ternyata gitu. Gue tuh kayak gitu. Mungkin kalau belajarnya adalah public speakingnya stand up, sisi performance stand up mungkin gue bisa. Tapi teorinya tuh gue, makanya ketika lu Sule minta diajarin sama gue, ya kan gue minder gitu. Gue tuh orang macam apa gitu yang sosok ngajarin. Tapi ternyata dari 2012 sampai 2021 keinginan untuk belajarnya itu masih ada. Ya. Siapa orang pertama yang lu ajak ke sini? Radit pernah. Ke sini untuk ngobrol. Awalnya collab. Pertama kali gue collab YouTube juga sama Radit. Terus gue pernah lihat dia stand up, caranya stand up gimana, tapi off air ya, maksudnya nggak on air. Dia cerita gini-gini tekniknya, gini. Oh ya udah sebatas itu aja tahu gitu. Terus dulu tuh Awe pernah kesini, terus McDani, Yeah, sama si Awe dan yang lain-lain tuh banyak gitu kita ngobrol gitu. Dapat tuh ilmu yang Ya, membantu lu jadi lebih. Ya selebihnya mungkin keberanian untuk belajar sih dari situ gitu. Artinya gua itu tidak memandang sesuatu hal yang baru, yang beda kapasitasnya, tapi gua tuh mandang ya ini hal yang baru harus gua pelajari gitu loh. Karena beda, mau nggak mau beda, bro. Pada akhirnya bakal jadi kayak semacam pertunjukan nggak dari seorang Sule? Sule akan nyobain bikin pertunjukan stand up nggak? Karena Sule udah ngelakuin semuanya. Nih, ini di samping sini mungkin nanti kelihatan dari stock shot, tapi ini ada wayang. Golek itu kan. Gue tuh masih mikir, Ji. Harus ada orang yang ya ngajak gua gitu, maksudnya. Gua ajak. Cuman gua belum. Masalahnya materi apa yang harus gua ini. Lu tahu kan Denny, Andika, Gilang Dirga lagi mau bikin show. Pak De Indro bikin show sama gue. Gue yang promotori. Oh iya. Iya, cuman yang bikin mereka pede adalah karena servis yang gua kasih itu gue bantuin nulis. Terkecuali karena gue nggak bisa nulis, bro. Iya, dan nggak harus nulis. Maksud gue dibantuin, disusun. Jadi sebenarnya kan kayak Augie Fantinus.
keluar penjara tuh punya banyak cerita Yes. dan lucu-lucu cerita di penjara Iya, sebenarnya. Tapi dia bingung, dia mau nulis buku, pernah nulis buku nggak laku. Dia pikir kayaknya enak gue stand up, tapi gue nggak tahu caranya. Akhirnya yang bikin dia pede mau bikin pertunjukan adalah karena gue bantu kasih orang-orang untuk bantu dia nulis, tapi nggak nulis gini, cuma nyusunnya aja. Susunannya gitu. Iya gitu, temen untuk diskusi soal materi stand iya. up. Oh Akhirnya iya dia iya. mau Ntar gua gitu. materinya gua sampein Iya. ke lu. Ntar, oh ini cocoknya di mana nih? Iya, Oh, iya. termasuk nyusunnya, Iya. mana joke gitu-gitu. Ya tidak menutup kemungkinan sih. Ayolah. Karena sulit kalau menurut gua, beneran. Harus gue akuin memang semuanya juga sulit. Yes. Gue juga sampai sekarang juga nggak bisa gue Ya sketsa. sempet gua coba-coba, tapi ada teknik yang menurut anak-anak stand up ini kurang gitu. Oh ya, akhirnya disitulah gua belajar cara untuk bagaimana stand up, dan gua setiap malam tuh gua harus nonton stand up Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh ya? Iya, Luar dan dalam? dari sucinya, dari suci awal sampai akhir tuh gua pasti nonton. Siapa yang terkenal stand up gua tonton. Lu punya stand up comedian favorit berarti di Indonesia? Yang paling lu suka yang bilang, anjing ini kayaknya selera humornya pas gua banget gitu, Awe gitu misalnya, atau siapa? Oh dari anak-anak Karena stand up? anak-anak stand up. Di sini. Gue tuh salahnya gini ya, gue kadang-kadang hampir semuanya gue suka gitu bro, karena mereka berani untuk tampil sendiri. Anjir itu kan, wah, gue aja sebagai pelawak yang udah lama Goyang gua akui. pasti, iya. Gue akui Iya, gitu, itu iya. sulit karena mengumpulkan materi itulah yang sulit itu. Pasti deg-degan ya, walaupun punchline secara tulisan ini oke, belum tentu di lapangan. Ya, ya. Gua nggak memungkiri itu karena pada Indro aja itu ragu mau bikin pertunjukan karena lu bisa lucu bertiga tapi satu rada goyang juga. Betul. Akhirnya gua sama Pada Indro tuh ngomongin dia lebih khawatir sama durasi. Gua nggak yakin bisa panjang-panjang deh kata Benar. dia. Ya akhirnya nanti kita akomodir aja. Tapi maksud gue bisa kebayang sih. Kalau lu kan Ji, lu bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah. Walaupun di sana tidak ada punchline yang ger, tapi ada applause bro. Iya. Ada sesuatu yang ibaratnya edukasi ke masyarakat itu yang untuk mengalihkan. Anjir tuh lucunya, tapi iya penting buat gua gitu. Iya iya. Iya ada nilainya. Nah lah. disitulah cerdasnya seorang stand up comedy menurut Iya, gua ya. iya. Sama pelawak juga sama. Ketika dia mau lempar punchline, pas begitu dia adem, Iya. dia pasti ada ujungnya plan B-nya edukasi ke Iya. masyarakat supaya yang penting minimal applause. Ada tepuk tangan. Iya, betul. itu. betul, Bener kan? betul ya. Gitu. Walaupun nggak musisi, gue cukup yakin ya. Kalau gue tuh sekali lagi karena gue nggak apa ya, gue nggak ngerasa pintar untuk ngajar dan nggak cukup ilmu. Gue tuh sering kali ngajarin, bilang sama orang, stand up tuh sebenarnya nggak susah kalau lu pikir-pikir. Beneran deh, lu cuman ngumpulin cerita, yang cerita lu sendiri, yang lucu. Itu udah stand up menurut gua gitu. Karena orang di Indonesia tuh emang lebih mudah nerima joke kalau cerita bentuknya. Karena mungkin kita sering didongengin dari dulu. Makanya di Amerika Serikat storytelling tuh tidak terlalu lazim karena panjang menuju ke lucunya. Tapi di Indonesia hampir Regen banyak storytellingnya, G storytellingnya, banyak Radit juga ada beat storytelling, gua banyak banget. Banyak tuh stand up comedy di Indonesia tuh justru lebih diterima karena bentuknya cerita. Makanya kalau misalnya orang kayak lu mau stand up, gue nggak ragu sama sekali, pasti lu ada cerita-cerita lucu gitu. Pengalaman hidup aja pasti banyak banget. Keresahan. Ya keresahan, nggak usah keresahan, pengalaman. Kalau kata Semin atau Slim Boy, misalnya umur lu 30 dan lu ingetan terhadap hidup lu 6 ke atas, ya kan lu berarti punya 25 tahun pengalaman hidup, masa nggak ada yang lucu kan? Iya. Dan Iya, gue iya. yakin lu juga ada gitu. Iya, benar. Pasti ada. Pasti kayak misalkan gua kalau di jalan itu gua tuh nggak ada harganya sama sekali sama anak-anak itu. Oh karena? Kalau misalkan yang lewat Ikang Fauji, itu orang tuh Mas Ikang gitu. Tapi kalau gua nying si Sule gitu. Ada anjingnya juga. Iya, Nih, si nying Sule. itu jadi nggak ada Iya, harganya. iya, Itu iya. salah satu keresahan gua. Iya, gitu. itu lucu banget sih. Iya. Gua rasa ya, gua nggak tahu. Nanti kita akan cerita. Gua sih sebenarnya pengen dengar cerita lu dari awal karir, dari oke, kelawaknya sampai oke, sekarang. oke. Tapi gua rasa ada banyak hal yang lu amatin setelah lu punya rumah kayak gini, kayak hal-hal sederhana kayak gua masih ngembangin beat tentang petugas PLN yang kerjanya masuk ke rumah motoin meteran, tau nggak lo? Iya, Buat iya. gue tuh aneh aja, maksudnya tahun 2021 kenapa ada yang kerja, itu pekerjaannya dia tuh masuk ke rumah terus moto ceklok gitu. Kasihan kan handphone isinya cuma foto meteran, nggak ada foto selfie gitu. Itu tuh hal-hal yang sampai sekarang masih gua anggap lucu gitu. Dan gua rasa lu pun pasti punya pengamatan-pengamatan nggak jelas kayak gitu Iya. gitu. Pernah pengalaman-pengalaman kayak misalkan ada orang-orang yang
ustad gitu, tiba-tiba doain gitu, datang. Datang ke sini. Iya, Doain lu. iya doain biar makin sukses dan yang lain-lain. Ya silaturahmi lah ujungnya. Iya. Itu sih pertanyaan-pertanyaan gua gitu. Padahal kan kalau doa itu dari ibu juga udah cukup. Iya. Nggak perlu datang ustad-ustad ke sini sebenarnya ya. Iya. Cuman mungkin aplikasinya bro yang kan kadang-kadang gua kalau lihat setelah dia cerita terus dia mempraktekkan begini gitu. Iya. Aduh, insting lu tuh Le. Udah jadi paling kendala kita nih orang yang bukan datang dari stand up, karena kan gue radio dulu kan, yang bukan dari stand up beneran, kita tuh kebiasaan cerita panjang banget di ujung ketawanya. Yes. Kita hanya perlu untuk nempelin di tengah-tengah, gue sisipin lucu apa ya gitu. Makanya kadang-kadang anak stand up comedian di tengah cerita tuh suka ngelakuin hal-hal aneh, biar ada selipannya aja. Ya akhirnya gue mencermati omongan lo, yang penting lucu, ya kan? Iya. Akhirnya lucu itu. ya lucu aja. Nah, gue tuh karena belum berani karena masih banyak perdebatan antara anak stand up. Ini bukan stand up komedi gitu. Tekniknya nggak gini. Ada beberapa yang nah itu yang membuat gua keraguan. Nggak usah dipikirin. Iya. Memang ada yang seperti Iya itu. kan? Iya. Itu. Nah, tapi setelah kesini-sininya gua ngobrol sama Digen, sama Radit dan yang lain-lain sebetulnya gimana sih gitu. Tapi terus gua nonton lu. Oh iya yang penting mah lucu ya kan? Gue yakin lu nonton gua. Nonton. Pasti ngeliat terus gitu bilang, "Hai, ini mah gue bisa." Bener nggak? Ya. Iya kan? Iya. Karena emang iya, gue yakin lu bisa. Tapi belum tentu kalau udah di panggung, bro. Gitu. Iya. Iya kan? Ketika udah ada yang, Iya. ada orang nungguin tawanya dan lu cuma sendirian. Paling gua beat awalnya, nih gua harus stand up nih. Ya stand up itu biasanya keresahan, tapi hidup gua nggak ada resah gitu. Itu masuk Bagus. materi nggak? Bagus itu opening. Kalau gue jadi lu, itu opening gue setiap kali gue stand up. Karena gini, gue orang banyak cerita tentang lu dan gue ngeliat sendiri. Emang lu tuh secara umum memang suka aja apapun yang sifatnya komedi. Makanya tahu nggak? Salah satu tamu paling aneh di Lila Show adalah Sule. Sule pernah nongol di Lila Show. Tahu nggak di Instagram live gue yang gue suka? Oh iya. Iya, lu pernah nongol kan? Yes. Dia. Kata gue, lah kenapa ada Sule? Pas gue nyambung, wah beneran Justru Sule. gua juga pertanyaan, kenapa Panji ngomong kenapa ada gua ya? Ya karena gue ngerasa Lila Show itu kan, untuk yang nggak tahu ya, Lila Show itu adalah waktu awal banget lockdown pandemi, kan kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Gue nyari hiburan dari Instagram. Lu tuh ada jadwalnya kan? Betul, Tiap malam. Sebenarnya tuh gue pengen dibikin ketawa aja, karena gue gampang ketawa. Iya. Nah, banyaknya rakyat jelata aja yang ikutan. Iya. Makanya dulu gue sebut warga tembok hijau, karena cat temboknya hijau, warna tembok orang susah. Terus tiba-tiba nongol Sule. Jadi gue, lah kan gue berharapnya rakyat jelata gitu. Tiba-tiba muncul lu, dan lucu lagi. Lu lagi ngapain sih, nyari hiburan aja juga? Ya gitu, nyari hiburan, nyari ilmu sih gua mah. Apa yang dicari ya? Nyari ilmu Lila nih. Show. Kalau ya sehebat-hebatnya kita pelawak gitu, tetap kita juga manusia. Artinya ada sisi kelemahannya, ada sisi kekurangannya gitu. Ya. Gue penasaran deh, Le. Pahlawan komedi lu siapa sih? Siapa orang yang ini pahlawan gue nih? Dia yang jadi orang yang gue tuju, orang yang gue tiru gitu misalnya. Yang bikin lu ngerasa anjing nih orang berjasa banget. Mungkin dia nggak sadar, tapi ini pahlawan gue lah gitu. Semua pelawak. Nggak ada satu spesifik. Nggak ada. Semua pelawak. Tapi kalau misalkan pelawak yang gue suka banget ya Kang Ibing ada lagi. Kang Ibing ya. Yes, ya. Kang Ibing. Itu yang setiap saat gue bisa suka sama komedi karena dia. Karena gue dengerin radio dan yang lain-lain. Terus di TV, ada dia. Itu kalau misalkan jam 9 tayangannya TPRI. Gua jam 5 sore itu gua udah nungguin. Jangan sampai ada orang yang di depan TV gitu. Nah, itulah salah satunya. Tapi jangan sampai orang di depan TV dikuasai aja. Dikuasain, jangan itu. Kalau dulu kan kalau masih TPRI cuma TPRI doang dulu. Cuma TPRI doang. Betul. Tapi kalau udah ada yang nguasain, gua kealingan nih. Karena rumah gua sempit waktu itu. Lu nonton nih? Iya, gua nonton. Jadi itulah yang berjasa sih kalau secara tidak langsung Kang Ibing yang menularkan beberapa komedi-komedi yang akhirnya gue suka. Tapi kalau misalkan yang berjasa buat karir gue di komedi, semua pelawak, bro. Dari mulai Gepeng, Jayakarta Group, Dekabayan, Bagio, Bagito, sampai terakhir tuh anak-anak cagur. Gitu. Sampai mereka? Iya, semua. Anak-anak stand up, semua gue. Lu tuh emang dari sekolah lucu? Atau lu sebenarnya nggak dianggap lucu sebenarnya? Gue tuh kan
suka dengerin anekdot, bro. Dari Jadi dulu orang dari dulu kalau misalkan manggung nih, manggung, gua bahkan nari kan dulu penari kan, nari jaipongan tradisional, manggung, habis itu ada lawak, habis lawak terus kumpul sebelum pulang tuh, itu seniman-seniman tuh bawa cerita lucu masing-masing. Oh. Iya, cerita yang jorok lah gitu. Oh itu lucu banget, anjir nih lucu. Akhirnya tersep lah beberapa tahun tuh di kepala. Suatu saat. Soalnya ini tahun berapa nih waktu lagi masih nari dan lu ngeliatin itu? 89. Tahun 89. Lu umur? Gua umur kelas 5 SD. Lu 5 SD? Kelas 5 SD. Oh, lu tuh nari dari kecil Dari berarti? kecil. Dimasukin sanggar sama emak gua. Uh-huh. Nah, udah dari situ gua denger. Nempel tuh cerita-cerita tuh. Gua ceritain emak gua, ketawa emak gua. Anjir lucu nih. Nah, itu salah satu jasa gua juga tuh, seniman-seniman. Udah. Berani-berani gua ceritain itu di SMP, Bro. Kelas 1 SMP. Karena gua sama bokap gua tuh, gua tuh dididiknya luar biasa lah gitu. Temen Keras gua, maksudnya? iya. Temen gua dikasih 150 perak, gua 50. Nah, gua harus cari 100 peraknya itu. Selain dagang, kalau dagang gua cuma dapat untung 50 perak. 50-nya lagi dari mana? Berarti 25 nih, ya kan? Satu waktu gua ceritain sama teman-teman cewek, karena yang dekat sama gua tuh cewek-cewek semua. Lucu, karena kan paling gampang tuh cewek. Lucu, dah besoknya nagih. Disitulah politik money gua, ya kan? Cerita lagi dong, lucu dong, ya biar nggak stres yuk, pelajaran stres nih. Selawe, ayo kumpulin 50. Kumpulin 50, selawe. Akhirnya disitulah terus sampai kelas 3 gua. 3 SMP. Iya. Akhirnya gua jadi bisa punya uang 150 tuh dari situ juga gitu. Jadi Sule SMP udah berpenghasilan dari lawak sebenarnya. Secara tidak langsung Secara ya? tidak langsung. Iya, bener lah. Anjing lucu banget. Jadi waktu lu SMP orang kenal lu lucu. Sebagian. Iya. Sebagian yang gue ceritain itu, dan memang kalau misalkan ada acara-acara apapun gue tampil gitu, Bro. Nah, itu SMP udah mulai tampil-tampil lawak? Iya, tampil ya gitu. Misalkan nyanyi Suci dalam debu, zaman-zaman SMP gua kan. Suci dalam debu. Ya, Suci dalam debu. Terus sebelum nyanyi tuh gua udah misalkan teman-teman, saya mau nyanyikan lagu yang sekarang terkenal, lagunya Tayamum. Udah diem semua kan, baru ketawa. Tayamum, ada lagu Tayamum. Udah di hackling gitu kan. Suci dalam debu. Gitu doang lah gitu. Jadi orang-orang tuh deket sama gua tuh karena ya gue sering cerita lucu gitu. Iya. Dan yang membuat lu berpikir kayaknya gue mau jadi pelawak deh. Belum. Itu kapan? Itu 94. Itu udah nggak sekolah berarti? Udah kelar dari SMA? Udah. 93 kelar, gua masuk SMKI. Nah, dari situ gua tuh nontonin ada grup pelawak 3 itu lucu banget. Gua nonton kemana-mana nonton sampai. Namanya masih tahu? Lapidut. Lawak Kacapi Dangdut. Lawak Kacapi Dangdut. Ya, pimpinannya Pak Uce pada waktu itu. Api Uun Inohong di Bojong Rangkong lah dulu. Kami Rum, ya kayak gitulah. Iya. Gua nonton ya tersep semuanya, udah gitu. Belum ada cita-cita jadi seorang pelawak. Setelah gua ikut-ikut, gua kesep, tiba-tiba 94 si Ogi ngajak ngelawak. Mana yang bisa ngebodor tuh? Ngebodor. Ngebodor. Di sini udah ada banyak bahan-bahan kan. Kan kalau dulu selah namanya, kalau sepel orang Sunda tuh selah. Udah ada. Ayolah bisa. Gitu. Mainlah di SMP Nasional. Jadi. Siapa aja tuh waktu itu? Lu? Ogi. Oni, gua. Bertiga. Iya, makanya dibentuk SOS tuh dari situ. 94 dibentuk SOS. Nah, si Lapidut ini ternyata dia tahu ceritanya, karena kan gua malu-malu kan, karena itu senior semua. Iya. Sule bisa ngelawak ya, gitu. Sule bisa ngelawak. Suatu saat si grup ini satu orang sakit nggak ada. Gua dimasukin situ. Gitu. Akhirnya gua di situ lah terus selama 6 tahun. Gitu. Wow. Setelah 97 SOS bubar waktu itu masing-masing gitu. Sorry, gue lupa, tapi SOS itu kan yang juga ikutan Api. Jadi setelah Api nih? Sebelum. Api dulu baru lu ikutan 6 tahun sama yang 6 tahun dulu. Jadi gini, 94 sampai 97. Ogi bikin nih, SOS tuh punya Ogi, bikin set sampai 97. Karena Oni sibuk sendiri, udah. Ya udah masing-masing deh. Gue dipakailah sama si Lapidut ini selama
6 tahun sampai 2005. Nah, baru balik lagi. 2005 gua tuh udah grupnya Lapidut dulu tuh. Namanya The Recok lah waktu itu. Nama dari nama-nama. Oh, jadi Lapidut punya grup sendiri Punya namanya grup. Recok. Udah di situ gua itu. Adalah audisi API. Nih, audisi API pas begitu gua lihat umurnya 20 sampai 35 tahun. Nah, di Recok banyak yang udah di atas. Udah tua 40 ke atas. Gua pengen ikut dong, bingung karena kata si Iki waktu itu 4 tahun 5 tahunan aja ikutan lomba lawak. Itu. Gimana ya? Akhirnya temuin lagi lah teman-teman. Awalnya si Ogi mau nih nggak mau. Karena udah jauh chemistry takutnya nggak nyambung karena kita udah masing-masing. Lo harus nyelesain masalah sama Recok dulu kan? Yes. Izin dulu. Izin, gue boleh nggak kalau misalkan gue nih gabung lagi sama mereka untuk audisi aja, gue bilang gitu. Gue stop dulu di situ. Sebenarnya untuk lu ninggalin Recok untuk ikutan audisi, sebenarnya kan ada resikonya ya. Ada. Lu ninggalin sesuatu yang udah aman gitu. Yes. Sama Recok kan kurang lebih udah berpenghasilan. Betul. Walaupun tentunya berubah. Betul. Tapi kan sebenarnya waktu itu sempat ada mikir nggak? Gue berani nggak ya ninggalin ini gitu? Untuk sesuatu yang nggak jelas gitu? Ada, tapi gue ada keyakinan ini adalah kesempatan bagi gue dan bukan buat gue doang, buat teman-teman gue yang ini dan juga buat teman-teman yang itu. Ketika nanti gue benar-benar bisa jadi juara di sini gitu. Makanya gue yakinin sama Ogi, ayo Gi, nggak apa-apa nih, ada waktu sebulan kita latihan, dan gue selama sebulan latihan di situ. Tapi gue hubungan sama si Recok ini masih baik. Nah ini tuh gue masih kontrak rekaman waktu itu. Sama Recok tuh? Kaset, masih zaman kaset, lagu ya. Recok gitu. Ya udah, mereka ya ada jelas-jelas dikit pasti ada, namanya juga manusia gitu. Pas 10 besar baru tuh pecah. Ini gimana nih grup kita? Gitu kan. Ini udah 10 besar, gue bilang tenang aja lah. Yang penting nanti kalau misalkan kita dapat program, lu juga pasti ikut ke bawah lah gitu. Akhirnya juara, udah beres masalah, ya kita punya saung SOS, akhirnya mereka juga gua ajak. Mau main kecapinya Kang Uce, terus Kang Ucok main, Kang Uci almarhum juga main, yang jadi Pak RT di Awas Ada Sule. Nah, itu termasuk orang yang berjasa juga. Ya udah, berjalan lah sampai sekarang. Wow. Sebenarnya waktu lu di kompetisi, itu kan dinamikanya aneh banget ya. Nggak dinamika lawak sebenarnya. Sebenarnya ada kayak gini deh, kayak Suci deh. Gua mau contoh Awe. Awe kan nggak pernah ikutan kompetisi. Dan nggak perlu juga ikutan kompetisi. Dan banyak orang yang udah berkarir ketika akhirnya masuk kompetisi ngerasa aneh gitu. Anjir, sekarang gua ngelawak untuk dinilai. Bukan untuk sekedar bikin ketawa gitu. Kadang-kadang membuat lo berpikir, tapi kenapa lawak mesti dinilai gitu? Yes. Lo ada kayak gitu nggak waktu ikutan API? Enggak sih, gua nanti Gue lupa deh waktu itu jurinya siapa aja? Oh banyak, almarhum Basuki, ya kan, Parto Patrio, terus Kang Ibing, Nunung sempat jadi juri juga. Semua pelawak, hampir semua pelawak jurinya. Hostnya itu Komeng sama Ulfa Dwianti. Ya, betul sekali. Yang gosongin adalah Narji waktu itu, kokinya gitu. Yang ya. gosong, kalau misalkan ini gosong betul, gitu. Gue nggak ada sih kepikiran ke situ. Ah, gue mah nothing tulus aja, yang penting gue menghibur, semua ketawa udahlah itu. Ke peserta lain, ada lu ngelihat peserta lain, oh ini mereka udah mulai ngerasa bebannya nih gitu, karena tiap minggu harus lucu. Iya, bener. Ada yang kayak gitu. Untungnya mungkin gua pengalamannya jauh lebih banyak mungkin dibanding dengan yang lain. Makanya dari situlah mungkin, cuma kelemahannya bahasa Sunda kan, jadi gua harus translate bahasa Indonesia dulu, jadi harus ekstra bener-bener gitu dari semua cerita itu. Kita kan harus bikin cerita sendiri. 3 grup itu. Betul. Gitu. Berapa minggu tuh? Berapa episode? Setiap seminggu sekali. Selama berapa bulan? Selama berapa bulan ya, lama banget kalau menurut gua. 16 besar pokoknya. Ya 16 minggu berarti. Iya, 16 minggu. 3 bulan, 4 bulan. 4 bulanan. Lama banget loh. Sampai juara tuh 4 bulan. Karena share-nya bagus pada waktu itu. Bikin lagi, diadu lagi sampai final gitu. Kalau gua denger dari cerita lu, kesannya tuh kan mentalitasnya udahlah manggung aja lah, emang kita seneng lawak gitu. Yes. Iya. Gua tuh manggung aja udah. Ini lu doang atau temen-temen lu yang lain juga kayak gitu? Atau yang lain ada yang, aduh, kenapa sih kita mesti? Ada. Karena ada yang goyang juga. Kayak Suca juga ada yang goyang juga pada akhirnya. Ya, ada mental gitu ada lah. Cuman nggak terlalu banyak gitu dibanding dengan grup-grup yang lain. Nah, gua yang salah satu yang mensupport mereka yang udah ayo anggap aja ini mah manggung di Nuhajat lah. Itu manggung di Nuhajat jangan tanpa beban lah. Ini kan dinilainya tuh waktu itu walaupun ada juri tetap SMS, Bro. Karena kalau TV kan share. Betul. Iya dong. Betul, ya betul. itu udah nothing tulus lah, biarin aja. Iya. Nah, dulu juga kan ada
PAP, pelawak api favorit. Dan gue juaranya waktu itu. Pelawak perorangan. Nah itu juga gue cerita lucu. Dapat 15 juta waktu itu gue. Jadi ya udah lah, nothing tulus lah. Kita mah kerja aja udah, kita kerja. Itu nanti audisi mah. Audisinya mah nanti setelah kita jadi juara, kita masuk TV nasional, baru nih audisi gitu. Bilang. Akhirnya mereka semangat. Dan waktu itu siapa, atau gini, gimana cara? Gue pengen nanya gini, siapa yang waktu itu yang lu ngerasa ini kayaknya bakal juara nih? Bukan jadi lu nggak, karena lu manggung aja kan, ngawa kan? Ada peserta api lain yang lu lihat kayaknya sih yang juara mereka nih gitu. Ada kayak gitu nggak? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Atau karena lu yakin aja? Atau lu nggak peduli? Gue nggak peduli. Gue nggak harus juara, nggak harus apa. Pokoknya kita gosong pulang. Kalau misalkan masih lanjut, kita lanjut cari lagi materi. Intinya gitu. Jadi nggak harus gue menang terus nggak menilai bahwa wah ini lemah nih, ini segini. Kita membaur kayak saudara gitu. Bahkan kita nyolong-nyolongan materi gitu. Materi gua nih gitu kan, materi gitu kan. Bahkan ada juga yang misalkan mereka yang gua kurang materi, gua kasih. Gitu. Jadi ini aja Pak, kompetisi itu cuma di TV doang. Kita di belakang mah kadang-kadang persaingannya sehat gitu. Ya, persis kayak anak suci juga, nongkrongnya juga bareng, karantinanya juga bareng, ngobrolnya bareng, diskusinya bareng. Ada minta-minta materi gitu kan. Lu punya sama. materi nggak nih buat nambahin ini nih, kurang nih kan 5 menit kan dulu tuh harus ger kan. 1 menit aja harus lucu, gimana coba bayangin. Di tengah-tengah itu udah ada tawaran kayak SOS gitu. Di tengah-tengah tractionnya naik nih, banyak yang suka, terus offer gitu. Ada tawaran? Ada. Tapi belum bisa diambil kali ya? Karena belum boleh. Dari pihak televisinya belum boleh. Karena kita kan karantina. Waktu itu seminggu sekali pulang tuh. Tapi kalau misalkan ada saudaranya, sekalian kita cari masa untuk dukung kita SMS gitu. Itu kampanye gitu mah ada. Gitu. Setelah itu tentu kehidupan berubah nih. Dari grup yang tadinya nggak berencana untuk tetap lanjut karena kompetisi, tiba-tiba dapat job banyak banget. Kayak gimana tuh rasanya tuh? Ya senang aja. Sikat-sikatin. Ya, artinya kan ada manajemen juga yang ngurus itu, walaupun perjalanannya ya tersendat-sendat lah. Ada yang euforia lah, ada yang star syndrome dan yang lain-lain itu. Tapi ya udah jalanin aja sampai 2007. Apa yang terjadi? Kita nggak punya program. Gitu. Selesai deh tuh dari. Selesai. 2007 tuh selesai. Jadi 97, 2007 selesai. Gitu. 1 dekade. Iya. Lumayan 10 tahun. Iya benar, 10 tahun. Nah setelah selesai, apa yang terjadi tuh dengan grupnya? Kita masing-masing lagi. Oni Maugi berdua masing-masing. Udah sekarang masing-masing aja lah. Gua sering banget dengar cerita, dan gua mau tahu apakah ini cerita terjadi juga sama lo. Yang cerita siapa ya? Tapi gue lupa. Kayaknya Komeng deh yang cerita sama gue. Bahwa lawak grup tuh pada akhirnya tuh sering bubar karena satu di antara yang lain punya peluang lebih banyak dari yang lain. Itu juga terjadi sama lo. Betul. Itu nggak terhindarkan kelihatannya. Tidak bisa dihindarkan. Karena gini, walaupun kita bikin kesepakatan, ya udah kita apa-apa kita bertiga, tapi tetap aja akan terjadi sesuatu hal yang kesepakatan itu bisa kita langgar. Dan itu pasti karena si televisi mereka punya hak. Nah kesalahan dari SOS itu tidak bikin hitam di atas putih saat itu seharusnya bikin seharusnya, yang akhirnya ya seperti ini itu. Dan toh mereka juga masing-masing. Kadang-kadang gua kalau sibuk di sini di TV, mereka off air juga berdua gitu loh. Kadang-kadang gua off air, mereka di TV berdua gitu. Ya kita jalanin aja, yang penting kita tidak ada masalah pada waktu itu. Gua kan nggak ngikutin banget ya, apalagi gua juga bukan tipe orang yang peduli banget sama skandal-skandalan. Hubungan lu sebenarnya masih baik atau enggak? Masih baik. Sampai saat ini masih baik. Dan sampai cuma mungkin karena beda, karena si Oni sekarang udah di pemerintahan, dia udah di DPD, si Ogi juga dia ketua petani di itulah itu. Cuman ya kalau misalkan dia minta bantu secara materi atau apapun, ya pasti ke gua lah gitu kan. Ya artinya silaturahmi masih tetap terjalan. Collab YouTube, dia datang ke sini atau gua bantuin si Ogi punya program di TPRI, gua bantuin gitu. Cuman yang agak sedikit jauh tuh Oni, karena dia kan sibuk, terus keluar kota kemana-mana itu, DPD. Ya beda kalau udah di situ udah punya tanggung jawab politik soalnya. Ya. Gitu. Nah, ada masa dalam karir lu di mana lu kemudian mulai jadi orang yang menciptakan peluang
di TV. Jadi mulai bikin show, mulai memproduseri, menulis dan segala macamnya. Ya kan ya? Kalau OVJ itu hitungannya apa? Lu Kalau nulis talent, kreatif? Talent. Oh, nggak kreatif ya? Gue talent. Oh. Nggak kreatif. tapi- Kreatif untuk diri gue sendiri. Oh, gue mau waktu itu apa sih? Setelah lu bubar, yang kemudian gue lupa soalnya, yang waktu itu akhirnya membuat lu naik lagi ke atas itu apa? Itu. Jadi setelah itu nggak ada program, anak-anak otomatis nggak ada kerjaan. Off air juga udah jarang dan jarang. Nah, gua tuh kembali lagi ke pekerjaan gua dulu 2001, 2002 siaran radio. Gua dulu di Rama, sempat di Cosmo juga. Nah, 2007 sampai Cosmo 2008, yes. Gua di Antasalam. Anda salah. Di Antasalam, diajakin sama teman. Ogi sama Oni gua ajak juga siaran sama teman-teman yang lain. Udah sekarang udah nggak, jangan mikirin grup. Kita sebagai orang Sunda, ayo kita gabung semua. Orang Sunda gabung semua tuh. Galaban waktu itu, gabungan Lawak Bandung. Galaban. Udah siaran di situ. Udah mau bikin sebuah program bareng sama anak-anak si Ujeng, komedi musikal. Ada telepon lah dari Indosiar. Sule bisa nyanyi nggak? Nah, gua kan dulu sekolah seni. Betul. Bisa lagu apa yang apa? Ya, dangdut malah bisa gitu kan. Lagu-lagu Arman Maulana sama 11 Januari bisa lah gitu. Ya. Ikutlah audisi Superstar, Bro. Superstar tuh di Yang gua sama supir gua, Indosiar. Indosiar. Nah, itu gua booming pas gua nyanyi. Dari situlah mulai gua tuh sendiri gitu, Bro. Berarti kesempatan itu ditawarkan kepada lu. Yes. Dan ditawarkan kepada lu karena lu ada di radio. Yes. Jadi orangnya itu denger lu di radio. Enggak. Oh enggak? Orang itu denger dari Diki Chandra. Oh, Diki Chandra. Diki Chandra bilang, udah Sule, dulu sebelum nyalonin tukang Diki. Iya. Masih silaturahmi lah sama gua gitu. Pelawak yang bisa nyanyi siapa ya gitu. Nah, nanyanya ke Kang Diki. Sule aja. Sule kan belum terkenal katanya tuh. Tapi lumayan, SOS lumayan. Diyakinin sama Kang Diki gitu. Kang Dikinya tuh menurut lu bisa nyebut nama lu karena apa? Karena gua lama dulu zaman audisi API, Kang Diki salah satu kreatornya. Iya, Gitu. iya. Makanya nempel namanya. Betul. Sampai dari situlah barulah gue ikutan lah audisi dan menang lagi gitu. Iya, Alhamdulillahnya. Iya, betul. Itu hoki kali menurut dia ya. Nggak tahu gua, kalau ada orang yang kalau ikutan lomba menang mulu, itu mental kayaknya. Iya nggak? Ya karena gue tuh karena ya nggak Jadi gini nganggap ya, lomba gue tuh. Kan seniman itu kan banyak seniman, mentalnya itu kan gue pakai istilah yang lebih nyaman nih, cair mentalnya tuh. Iya. Jadi ya kurang kadang ngalir. Iya, tapi kalau lu tuh kayaknya mental lu tuh jadi Iya. gitu, nggak kayak mental plak, kayak mental atlet gitu. Dari mana menurut lu datangnya? Iya mungkin dari perjalanan gue yang keras kali ya. Bodoh amat gitu akhirnya. Nah, bodo amat. Bodoh amat lah, udah pokoknya gue nggak mau. Mental bodo amat, skill luar biasa jadinya gitu. Dan maksudnya orang pasti nggak mungkin orang akan suka sama gua, setiap orang nggak mungkin gitu. Akhirnya yang terpenting gua nggak memaksa orang untuk suka sama gua memberikan yang terbaik aja udahlah. Kan di Indonesia gua cuma nyanyi doang, cuman kelebihannya kan dari si stasiun itu, wah ini perpaduan bagus nih, lawak sama nyanyinya ada, lawaknya ada. Jadi sebelum nyanyi tuh ngelawak dulu sama host, Ruben Onsu, Eko Patrio sama Ipan Gunawan. Itu kan yang bikin share-nya jadi nomor 1 tuh itu mereka. Gua kan cuma peserta doang gitu. 1 tahun lah gua di Indonesia. Nah setelah itu dari situ barulah gua bintang tamu setiap TV. Trans TV, Trans 7, wah semuanya dulu masih zaman La TV. Gitu. Nah dari situlah baru gua dapat program OKB dulu tuh. Iya, OKB. Orang Kaya Baru. Betul. Raffi Ahmad, Betul. Ola Ramlan. Ya ampun Tuhan tuh. Iya, gue lupa ini. Sebelum OPJ itu dulu. Iya, betul. Dan ini lu sebagai talent. Sebagai talent. Lama nggak tuh? Itu lumayan tapi nggak Setahunan? nyampe 2 tahun. Ya ada setahun kurang lah itu. Iya. Nah itu gue diajak sama Parto. Gitu. Gue lagi ngumpul gitu. Abis 4 mata bintang tamu ngobrol, ada Mas Parto gitu. Udah, bisa itu dia lagi ngobrol sama Bu Herti, tiba-tiba ditawarin, nih Sule bisa nih main sama gua, sama Parto gitu. Bisa dia man, gitu. Akhirnya ikutlah gua dari situ. Dan gua tuh mungkin orangnya yang seneng sowan ya, maksudnya kemana-mana keliling gitu. Gua di Anak Cagur aja, gua tuh dulu kalau misalkan Wendy nggak ada, itu gua. Kalau Narji nggak ada, gua. Denny nggak ada, gua. Dulu mah almarhum Andi Bogel. Ya. Gitu. Dari situ
barulah gue ada audisi OPJ. Jadi lu casting untuk OPJ? Casting bro, Yang bener lu? casting. Gue tuh bukan pemain dulu. Iya tapi kan nama udah ada dong. Iya, ya terus apa salahnya? Ya nggak, maksud gue pikir lu diserahkan. Lu kan gue tahu lucu, lu gue kasih. Gue nggak tahu nih kalau lu ikutan audisi. Gue casting. Pas kalau OKB itu emang nggak casting karena Iya. itu kan scripted. Betul. Nah, mereka pengen buat program orang-orang yang bisa spontan gitu. Tapi tetap harus casting. Casting Rina, Cak Lontong, gua casting tuh di Trans 7. Pakai handycam gitu. Pengen lihat tektokannya. Rina nyinden. Gua tektokan. Gua asisten dalang. Dalangnya tuh Cak Lontong. Sebelum Parto tuh Iya. bikinlah Dami, gua sebagai asisten dalang, udah. Nah dari situ, wah, gua agak sulit nih kalau jadi asisten dalang, gua bakalan susah berkembang. Gua mendingan OKB aja deh. Gua ngomong lah sama Ayah Sambodo waktu itu, aku OKB aja deh, biar enak. Karena tektokannya sama Olga waktu itu gua masih enak. Kalau asisten dalang kan gue cuman duduk doang, duduk, disuruh-suruh sama Parto bahwa gini peluang punchline buat gue tipis. Betul. Tapi bukan berarti nggak mau. Iya. Lu cuman memikirkan mana peluang yang terbaik untuk lu dalam konteks pengembangan karir lu. Iya. Gitu. Dan gue pasti nonton. Karena gue. Saya pasti nonton? Iya, gue jadinya kebanyakan nonton gini. Oh iya benar. Sampai-sampai gue tuh langsung ya kalau nonton nggak apa-apa, tapi ketawa. Oh iya lupa gue. Gitu. Tapi lupa. Ya akhirnya gue ikut-ikutan itu. Nah. Karena waktu itu pertama kali 2 episode Bang Komeng pemainnya. Bang Komeng pemainnya, 2 episode Bang Komeng mengundurkan diri. Gitu. Makanya gue tuh terima kasih sama Bang Komeng. Kalau Bang Komeng nggak mengundurkan diri, mungkin gue OKB terus waktu itu. Lu ngisi itu? Yes, ditanya dulu bro, dipanggil dulu. Ngobrol dulu sama Bu Mita. Lu bisa nggak ya kira-kira? Ya nggak tahu Bu, kan saya belum terjun. Kalau mau coba ayo gitu. Ya udah lu main deh. Main, pas begitu main kebetulan chemistry gua sama Olga udah dapet tuh di OKB. Disitulah mulai jadi gitu. Dan itu berjalan waktu gua datang pertama kali itu udah berapa tahun VJ? 2012 lu, dari 2009, 2010, 11, 12 udah 4 tahun. Di sini gua tahu bahwa melawak itu berarti bukan main. Istri gua waktu itu pernah bilang, disuruh lucu setiap hari tuh nggak natural, sama seperti disuruh ngewek setiap hari nggak natural tuh. Pasti butuh bantuan lah. Dan ada sandiwaranya pasti. Betul. Nah, pura-pura gitu kan. Padahal mah nggak enak. Betul. Ya. Nah, waktu gue masuk ke ruang tunggu untuk pertama kali, gue agak kaget. Gue udah di TV dari tahun 2000. Gue tahu lu udah kena deh, ATP gue tahu. Tapi pas gue masuk ya, itu kayak ruang tunggu atlet. Orang tuh lagi dipijit, bau minyak kayu putih, bau balsam, orang lagi tiduran, capek. Karena waktu itu stripping nggak sih? Stripping. Iya kan? Jadi ada live, ada taping gitu-gitu. Yes, setiap hari itu. Iya. Jadi pas gue datang, gue bilang, ya Allah, nih orang pada tepar semuanya. Benar. Capek. Disuruh lawak setiap hari tuh capek. Orang kadang-kadang ngeliat di depannya doang, gila ya asik banget ya, tapi capek. Dan saat itu semuanya udah pada tepar. Dan gue, karena gue baru ya, maksudnya kan gue bukan orang OVJ, kan waktu itu bintang tamu. Mau nyapa orang tuh gue canggung, karena mereka lagi pada capek. Gue beneran liat orang dipijit, beberapa, ada yang tepar, ada yang kayak sakit kondisinya. Yang sehat dia datang balik. Gue beneran ngobrol cuman sama Sule. Nah, pada saat itu, lu tuh udah kaya orang yang membantu ngatur flow-nya, kayak playmaker. Karena gue inget, gue lagi di backstage, terus lu masuk ngeliat, bentar lagi gue masuk kata dia. Nanti gue masuk, nanti gue masuk. Lu masuk, terus lu keluar lagi. Jadi kayak di belakang tuh kayak playmaker. Dari orang yang ditunjuk sebagai tadinya asisten dalang, kemudian dapat peluang, itu berapa lama tuh sampai akhirnya lu ngerti permainannya dan dipercaya jadi salah satu lead-nya gitu, salah satu ujung tombaknya? 2 tahun. 2 tahunan. Nah itu awalnya juga Panji, waktu itu kenapa terjadinya salah cerita, mata gua tuh min. Dan gue tuh sering berantem sama kreatif karena gue nggak ngikutin skrip gitu. Mata gue nggak lihat pas bener adegannya itu, untungnya adegan si buta dari gua hantu. Ngapain lu pakai begitu gitu. Jadi gue disangkanya gue marahin dia gitu kan, padahal gue beneran nggak kelihatan, mata gue min, harus pakai kacamata.
gitu. Nah dari situlah gue sering salah cerita, gitu. Nah dari situ timbullah kerjasama sama anak-anak. Ini akan ada dalang nih gitu kan, kita pelencengin aja. Kalau dulu kan skripnya bener, Ya, ngikutin skripnya dong. ceritanya benar skrip. Sebetulnya awalnya dari nggak lucu. Dari nggak lucu. Yes, Maksudnya dari nggak lucu? munculnya Seropom itu dari nggak lucu. Mhm. Hancur-hancuran Seropom, jatuh-jatuhan, gua yang jatuh slapstick, wah udah situ. Dan nggak ada penonton dulu. Penonton bayaran, bayangin jam 2, taping jam 2 malam Iya, coba. iya. Sampai Ajis ditelanjangin, sampai itu awal-awal itu. Nah akhirnya terciptalah itu Seropom harus ada, dan terus kostum-kostum disiapin. Akhirnya muncullah karakter-karakter baru. Iya. Nah jadi akhirnya pas kesininya, karena gua bertanggung jawab bahwa ini rumah gua, artinya ya gua harus memperbaiki dan menyangaluskan mencekasarkan. Misalkan jadi siapin baju ini, siapin baju Cina, Hokak, nah double cast, gitu set. Nanti eksekusinya mah di situ aja udah. Pak Arto udah ngerti apa yang kita inginin gitu. Iya. Akhirnya terjadilah seperti itu OPJ. Gue itu kan sebelum stand up pernah ikutan sketsa di Trans, namanya Ngelenongnya, yang kemudian Andre tuh. Iya. Andre waktu itu di Combat komedi Betawi kalau gue nggak salah. Ngelenongnya tuh masih Ferry Mariadi, Irfan Hakim, Yulia Rahman, Big Diki, Adul. Dan dari situ gua yang tadinya cuma tahu sketsa dari TV itu kan ngeliat langsung. Bayangin waktu itu kami waktu di Trans 7 kalau gue nggak salah. Itu gua datang jam 11, kita bisa ngerjain banyak banget episode sampai jam 2. Dan waktu itu gua penonton yang kerja di TikTokin gitu. Terus gua ngelihat betapa seriusnya ngelawak waktu itu. Waktu itu masih kayak OVJ di awal-awal. Ada skrip, semua orang tuh duduk berkeliling terus baca satu persatu. Terus kalau misalkan kita ngerasa ada ide, kita tambahin. Habis itu kita bawa, kita blocking dulu. Begitu, bayangin, ngelawak dari jam 11 sampai jam 2, coba bayangin. Penonton lain tuh yang harusnya nyeletuk tuh udah ada yang udah tidur. Jadi gue bisa kebayang sih betapa beratnya. Dan waktu itu juga kerasa capeknya ya. Kerasa. Iya. Kenapa waktu itu lu melek sendiri ya? Sehat sendiri lu? Ya karena gue mungkin terbiasa bro. Kalau misalkan waktunya kita kerja ya udah ada waktunya kita untuk istirahat. Artinya mungkin gue tuh salah satu yang ini OPJ tuh bisa ngerombak cerita di situ. Misalkan gue nggak nyaman nih, gue nggak nyaman jadi ini nih. Ada kostum ini nggak? Ganti gitu. Jadi gue tuh harus menguasai dulu semua tuh materi itu. Ini kurang nih kayaknya. Gue nggak mau nih jadi ini nih. Gue jadi ini deh. Oke ganti. Dalam perjalanan karir lu, karena kita tahu OVJ juga seperti apa ya, banyak banget orang dan segala macamnya. Dan lawak-lawak sebelumnya, walaupun eranya beda, lu sempat menyinggung orang nggak? Komedi dan ketersinggungan, kan deket banget ya. Gua sebagai pelawak, gue lagi ngomongin kucing, orang tersinggung. Gue ngomongin apa juga, ini tur gue yang Komodo Menoy, itu kan topik besarnya tuh ketersinggungan. Terus orang tuh sering bilang, jadi pelawak kayak Sule dong, jadi pelawak kayak Warkop dong, jadi pelawak kayak Komeng dong yang nggak pernah menyinggung orang. Tapi setiap kali gua ngomong sama orang, sama Pak Dendro pun, Pak Dendro cerita, Warkop juga sering nyinggung orang. Terus Denny Cagur juga cerita hal yang sama, Komeng juga cerita yang sama, karena nggak terhindarkan. Pelawak kan main dengan pengandaian, main pakai majas. Dalam karir lu sendiri pernah menyinggung orang secara nggak sengaja? Kayaknya pernah deh kalau yang nggak kerasa ya. Atau mungkin gini, gue pernah Bagito juga pernah, almarhum Gus Dur ya kan. Iya betul. Ya, padahal gue juga pernah ngelakuin hal itu, tapi selamat. Kalau gue mungkin hoki bro, hokinya bagus kali. Itu. Tapi maksudnya dalam hal Gus Dur atau dalam hal secara umum nggak pernah menyinggung atau gimana? Pernah? Mungkin karena gue nggak nyebut nama kali ya. Tapi kan ini Calontong. Ada orang saya bilang kayak Calontong dong, nggak pernah menyinggung orang. Tapi Calontong cerita sama gue, dia lagi stand up ngomongin soal istrinya, yang diomongin istrinya. Setelah pertunjukan disamperin sama ibu-ibu, Anda merendahkan perempuan. Saya lagi ngomongin istri saya gitu, saya nggak ngomongin orang gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ngomongin kemana orang nanggapnya apa. Lu nggak pernah ada kayak gitu? Pernah dulu. Nah mungkin dari kejadian itu dijadikan pelajaran gue ketika gue masuk TV. Jadi gue au pair dulu bro. Ya, ini gue belum pernah ceritain kali ya. Jadi waktu itu lagi boomingnya, mohon maaf, penyanyi Asep Irama. Itu kalau udah nyanyi itu dengan spellnya ya apa bedanya sama bolot yang nggak denger gitu kan? Ya, itu kan kekurangan manusia.
Mainlah gua di situ, gua habis main gendang waktu itu kan. Wah. Main cet. Jadi peran impersonate itu dengan gaya dimirip-miripin dan orang tertawa. Wis, kayak misalkan selamat malam. Pak Sep, itu kolam. Oh iya. Selamat malam, Pak Sep. Masih salah kayak gitu. Oh, itu kan banget. Sukses lah, puas gua di situ. Alhamdulillah gua bisa menyenangkan orang banyak. Setelah beres, gua turun, gua dipanggil sama yang hajat. Gua ngobrol, duduk berdua, gua dikasih tahu sama dia. Saya doakan kamu menjadi pelawak dan menjadi pelawak yang cerdas nantinya. Saya pikir lucu, tapi Anda juga harus tetap menjaga perasaan orang lain. Ternyata bro, yang ngomong itu masih saudaranya. Aduh. Itu gue panas dingin dan gue langsung minta maaf. Dan itu pelajaran yang sangat berharga bagi gue. Seandainya lu menyinggung orang dalam lawakan, lu terbuka untuk minta maaf. Yes. Karena ada yang enggak. Yes. Ada yang bilang, ngapain gue minta maaf, kan gue bercanda gitu. Gue minta maaf. Lu akan minta maaf? Ya, ada misalkan, gue sih kejadian kayak kemarin kayak Sandi Aulia gitu, itu kan beda. Gue nggak menyinggung, itu memang gua nggak tahu nih, Sandi Aulia kenapa? Yang gua ada debat sama dia, masalah waktu gua apa namanya? Ini gua nggak tahu apa-apa ya, Le. Gua beneran nggak tahu nih. Jadi makanya gua nanya sama lu. Iya. Ya, gua tahu kasus lu itu cuma satu. Yang Kiki ya. Iya, betul. Itu jadi ngangkat lagi beritanya, Bro. Itu jadi ngangkat. Yang Sandi Aulia ini kenapa? Udah 2 tahun setengah lah pasca perceraian. Dia cerai. Gua. Oh, lu cerai. Iya. Gua nggak tahu. Iya. Gua abis itu ya dia menyinggung. Dia menyinggung lu. Awalnya dia bercanda. Cuman posisi gua di situ yang udah tidak profesional. Artinya gua kebawa sama emosinya. Ya sekarang gini lah, misalkan Mbak Manji lagi ada masalah nih kan. Terus baru cerai nih ya kan. Gua lagi mau mempertahankan, lagi memperjuangkan perceraian itu, terus tiba-tiba lu ditanya sama gua, Mas Panji, kok matanya berkaca-kaca? Gini nih, kalau ngomongin rumah tangga, pasti deh kena. Gimana? Iya. Pasti dong. Ya, manusia juga. Nah disitulah, gua ngomongnya begini, jadi nih. Tapi dia tuh di-scripted ya? Dia disuruh sama kreatif? Nggak tahu? Nggak tahu. Oh, dia sendiri aja? Sendiri mungkin. Habis itu karena gua ngomongnya gini, dengan tangan kiri, netizen menganggap bahwa gua nunjuk-nunjuk dia lah. Gitu, rame lah. Ya kan, gua dibully abis-abisan, dihujat abis-abisan. Akhirnya gue nggak tahu karena gue sibuk kerja, rame ada yang ngirimin, oh gitu, ya udah gue langsung minta maaf. Gue secara personal langsung minta maaf, bahkan gue personal ke Sandinya. Udah, gue nggak ada apa-apa sama Sandi. Gue bikin video, gue upload di Instagram, reda tuh, udah minta maaf. Udah, sama halnya dengan kejadian Kiki juga. Gue juga minta maaf sama Kiki karena gue ngerasa akhirnya Ki itu gue ya gitu kan. Nah Kiki mengiyahkan gitu. Ya Kang, maaf Kang, ini posisinya bla bla. Ya udah nggak apa-apa Ki, gue cuma minta maaf aja. Kalau ini menjadi apa ya? Lu tuh jadi kesel gara-gara ini. Itu sebenarnya kejadian lama yang sama Kiki itu udah lama. Lama, setahun yang lalu. Apalagi yang Sandi Aulia itu 2 tahun yang lalu, udah lama banget lah gitu. Artinya posisi, dan gue mengakui di situ bahwa gue minta maaf atas ketidakprofesionalan gue. Gitu. Kalau sama personalnya gue baik-baik aja sama Sandi, sama Kiki juga. Yang akhirnya ya lu ceritalah di sulpon gua sama Kiki. Gitu. Oh, Kiki sempat kesini? Enggak, dia di video call, dia karena masih sakit. Iya, dia COVID ya. Jadi gua juga tahu itu gara-gara di DM gua tuh ada yang bilang, Bang, bahas dong soal Kiki sama Sule. Gua nggak gitu langsung mencari tahu. Lalu gua lagi hubungin Kiki nih, karena Kiki mau gua ajak jadi bintang tamu Pita Kuning juga untuk ngisi. Terus dia bilang, terus abis gue WhatsApp dia nggak bales, terus gue nanya Ki jadi nggak, terus bilang aduh gue sorry gue skip, gue lupa ngasih tahu gue tuh lagi COVID kata dia. Sorry ya, soalnya sekarang lagi rame banget. Disitulah gue langsung rame banget karena apa, itu soal jadi dia di Denny Sumargo ternyata ya. Ditanyain soal roasting, keluar cerita itu. Nah makanya gue baru tahu itu. Jadi itu sebenarnya 1 tahun yang lalu. Udah lama. Cuman yang sama Denny Sumargonya yang baru. Kiki cerita tentang kejadian itu. Lu ngerasa dia ngomongin lu tanya sama dia, gua ya maaf ya. Gitu. Ya, dan gua kalau memang gua ngerasa dan nggak ada lagi kan talk show. Ya udah,
Gue minta maaf, nggak salah dong. Gue minta maaf langsung ke Kiki sebelum diklarifikasi di sini. Dan di sini pun kita bukan mengklarifikasi, tapi justru gue meminta maaf atas ketidakprofesionalan gue. Ya, nggak semua orang kayak gitu. Gue perhatiin ya, dan banyak orang nggak ngeh ini. Tapi memang pelawak itu banyak juga yang suka tersinggung. Kayak waktu itu gue sempat bahas di YouTube gue, tapi gue nggak gitu inget siapa kejadiannya. Tapi intinya adalah ada pelawak senior dibecandain sama tau nggak sih yang lagi viral-viral itu? Lonok. Ade Lonok. Ade Londok. Gue lupa siapa pelawaknya? Ade Lonok. Bukan yang Mali. Bang Mali. Iya, Bang Mali marah gitu. Terus banyak orang bilang, masa pelawak tersinggung atau emosi? Baperan lah gitu. Iya, tapi yang orang nggak tahu adalah salah satu aset terbaik pelawak adalah sensitivitas rasa. Betul. Iya, justru karena dia sensitif rasanya, dia bisa ngeraba apa yang menurut dia lucu, apa yang jadi keresahan orang, dan itu bermata ganda. Kadang-kadang kita juga, orang aja nggak tahu gue tombolnya apa. Mungkin kalau kena tombol gue juga, gue rame juga. Betul. Iya, tiap orang ada sendiri-sendiri. Tapi sih itu bagi gue anugerah. Iya benar, memang harus diakui. Anugerah, berkah itu pelajaran yang tidak ada sekolahnya. Gitu. Jadi selama perjalanan gitulah, selama perjalanan. Yang terpenting, yang paling sulit itu adalah kita mengakui kesalahan kita dan membetulkan kalau gue tuh nggak salah gitu intinya itu. Itu aja sih Bang. Ya, tapi gua rasa yang gua nggak tahu orang tahu yang sama si Kiki udah naik. Udah naik ya. Udah. Ya moga-moga sih harusnya udah kelar ya, karena gua rasa yang paling penting adalah bahwa, dan pelawak banyak yang nggak setuju sama gua, tapi kalau gua sih minta maaf karena gua pengen masalahnya selesai. Ngerti ya? Jadi bukan, kadang-kadang ketika bercandaan gua menyinggung, gua minta maaf bukan karena gua salah. Gue nggak pengen ada masalah aja gitu. Capek gitu, maksud gue kan gue masih pengen ngelawak. Ya, yang menilai biar orang-orang aja udah yang menilai. Lu salah ya udah nggak apa-apa. Toh misalkan gue juga kalau salah ya kita minta maaf dong. Kan nggak ada salahnya ya kan. Gitu. Dan pada waktu itu pun ya yang Sandy Aulia udah reda, udah aman lagi gitu kan. Ibaratnya gue udah memang mengakui kesalahan. Nah setelah Kiki ini, yang Sandy Aulia di-up lagi lah di Lambe. Sering terjadi. Saya juga sering kayak gitu, kejadian lama-lama muncul lagi. Bahkan sampai sekarang yang gak ada hubungannya sama gue suka dikait-kaitin sama gue, sama kasus-kasus masa lampau. Sampai sekarang gue masih suka di-mention sama apapun yang ada hubungannya sama kucing. Jadi kalau ada kucing disiksa, gue di-mention, kata gue perusahaan sama gue. Tapi ya mungkin gini, orang untuk Sule mudah untuk berhati besar. Ketika rumah juga udah besar. Nggak insecure. Banyak pelawak-pelawak kalau misalkan lagi ekonomi lagi susah, kalau lagi disinggung jadi rame juga. Jadi kita maklumin juga aja. Tiap orang kan kita nggak tahu dapurnya masing-masing lah gitu. Tapi obrolan udah nyampe sejam. Gue juga ada janji yang harus gue tuntaskan untuk ngobrol sama Sule. Di YouTube Sule, nanti lanjutnya di sana. Sulpot. Sule, terima kasih banyak ya. Sama-sama Panji. Sehat terus. Lu nggak pernah kena? Belum pernah kena sampai saat ini? Alhamdulillah belum. Lu udah kena? Udah kan kemarin kan. Makanya gue sekarang agak lebih. Masalahnya gue nggak ngeh kenanya di mana. Gue tracing tuh nggak nemu. Jadi gue masih berhati-hati. Moga-moga lu nggak kena. Iya, amin. Thank you ya. Siap. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Selamat datang di Komika Afterlife. Kopi Rantau. Di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama... Terjual kepada Mas Panji materi chat mesum. Cerai masih jauh. Benar. Jadi pas cerai gak tua-tua banget. Masih muda. Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa sesat itu? Karena kalau misalnya mati mobilnya mau dijual katanya. Gue lihat tuh Gitong tuh pakai masker. Karena jelek kali ya? Bukan. Waduh. Saya itu ular, belajar dari ular. Kobra.